Usai ditetapkan menjadi tersangka, Polda Jawa Timur memeriksa kejiwaan Polwan yang membakar suaminya. Ya, pelaku Bribtu FN saat ini trauma dan mendapat pendampingan psikologis. Tes kejiwaan Bribtu FN merupakan bagian dari penyelidikan kasus pembakaran terhadap suaminya sesama polisi. Penyidik Unit 5 Renakta juga memeriksa pelaku untuk mendalami motif pelaku membakar suaminya. Usai peristiwa itu, tersangka mengalami trauma dan diberikan pendampingan. Renakta ini masih trauma yang mendalam ya. Sekarang sedang ditangani dan sedang difasilitasi untuk trauma healing oleh Polda Jawa Timur. Kemudian juga kita melibatkan psikiatri ya untuk menangani kasus ini. Ini kita prihatin betul terhadap kejadian ini. Bribtu Rian Dwi Wicaksono tewas usai menjalani perawatan di RSUD Wahidin Sudirohusodo Mojokerto akibat menderita luka bakar hingga 90%. Peristiwa ini diduga akibat istrinya Bribtu FN yang emosi ketika mengecek saldo ATM korban yang tersisa hanya Rp800.000. Padahal korban baru saja menerima gaji 13 sebesar Rp2,8 juta. Pelaku kesal karena uang belanja untuk bayi mereka diduga dihabiskan korban untuk bermain judi online. Almarhum ini, Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ya, sampai rumah sakit, FNI juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Bribtu FN kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami saat ini psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat siang, Mas Reza. Halo, selamat siang. Baik, Mas Reza, kalau diperhatikan dari kasus ini, sebetulnya apakah ini adalah dampak yang luas dari kecanduan judi online dan akhirnya berimbas dalam hubungan rumah tangga, atau Mas Reza sendiri melihatnya seperti apa, Mas? Ya, pertanyaan itu sudah menjadi jawaban. Artinya dari kasus ini kita sudah bisa barangkali membangun sebuah tali temali, bahkan tanda petik sebuah teori, bahwa ketika ada pasangan yang terlibat judi online, maka ini merupakan prakondisi bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang bahkan bisa berakibat sedemikian fatal. Nah, kalau ini sekali lagi kita anggap sebagai sebuah teori, maka sudah ada kerentanan yang di atas rata-rata, ada kerentanan ekstra yang dihadapi oleh sebuah keluarga di mana salah satu anggota keluarga mereka terlibat dalam kasus judi online. Ya, Mas Reza, kalau Anda melihat sebenarnya memang judi online pada akhirnya tidak memandang siapa yang akhirnya terlibat di dalam judi online ini. Lalu kalau Anda melihat seperti apa sebenarnya urgensi dari penanganan judi online ini? Karena ternyata aparat kepolisian pun juga menjadi bagian dari judi online ini. Ya, memang di satu sisi ada perasaan sedih ya, tapi di lain sisi juga ada perasaan kesal. Kenapa? Karena pada saat yang sama Polri bekerja keras mencoba meyakinkan masyarakat bahwa Polri serius dalam melakukan pemberantasan judi online. Tapi saat ini justru secara pahit kita justru harus berbincang tentang adanya oknum personil Polri yang terlibat judi online. Pertanyaan ini, apakah orang ini adalah satu-satunya oknum personil kepolisian yang terlibat dalam judi online? Ya, kita bisa menjawab iya, bisa menjawab tidak. Tapi terus terang saya teringat ada dua istilah dalam psikologi forensik yang barangkali bisa kita jadikan sebagai landasan berpikir. Istilah pertama adalah spirit of the corpse atau jiwa korsa. Nah, ini menunjuk pada keseragaman perilaku, keseragaman kebiasaan, bahkan juga keseragaman penyimpangan yang ada di kalangan personil penegakan hukum. Kalau kemudian istilah spirit of the corpse ini kita kaitkan ke istilah kedua, yaitu blue curtain code, maka boleh jadi prediksinya tidak menggembirakan. Blue curtain code atau kode tirai biru menunjuk pada situasi di mana sesama personil penegakan hukum terbiasa untuk menutup-nutupi kesalahan, penyimpangan, bahkan pelanggaran satu sama lain. Kalau dua istilah ini kita padukan, maka kita punya dasar untuk berspekulasi bahwa boleh jadi
personil kepolisian terlibat dalam judi online bukan hanya satu, Iya. bukan hanya dua, tapi barangkali ya silakan diestimasi sendiri datanya oleh Polri melalui penelitian yang mereka lakukan secara internal. Ini menarik. Ketika Mas Reza mengatakan bahwa sepertinya ada asumsi begitu ya, atau persepsi menutup-nutupi kesalahan satu sama lain. Dan dalam hal ini kan si pelaku sendiri sedang menjalani proses pemeriksaan psikologis. Tapi apakah perlu, Mas Reza, bahwa di tubuh Polri sendiri untuk mencari tahu dan juga melacak siapa-siapa saja anggotanya yang memang terlibat masalah judi online, yang memiliki masalah ekonomi, sehingga akhirnya ini bisa berdampak yang sangat buruk bagi keluarganya dan tidak menutup kemungkinan akan melahirkan korban-korban baru nantinya? Bagaimana saya katakan tadi, kalau kita mencoba menyandingkan istilah spirit of the corps dengan istilah blue curtain code, Ya. maka sekali lagi kita punya dasar untuk membangun dugaan bahwa personil kepolisian yang terlibat dalam judi online bukan hanya satu. Dan juga barangkali tidak hanya pada level pemain atau pejudi rekreasional. Barangkali juga ada oknum yang sudah sampai pada taraf tanda petik mengisi periuk nasinya atau mencari penghasilan sampingan, penghasilan tambahan lewat cara judi. Barangkali ada juga yang sudah kecanduan judi alias adiksi yang parah. Pun barangkali ada juga yang sebagai backing. Ada pula mungkin yang sebagai pengusaha atau pebisnis judi itu sendiri. Ini semua adalah pertanyaan sifatnya spekulatif yang muncul akibat terpantik peristiwa ini, di mana sudah dinyatakan bahwa korban adalah oknum personil Polri yang diketahui terlibat dalam judi online. Ya. Karena itu bersih-bersih internal menurut saya harus dilakukan. Nah, dalam rangka bersih-bersih internal ini, supaya ini tidak terjadi lagi, mulai dari mana bersih-bersih internal ini dilakukan, Mas Indra? Iya, karena ini cukup pelik sih, Mas Indra, Mas Reza. Ya, yang paling bisa diandalkan untuk memberikan informasi tak lain tak bukan adalah sesama personil Polri sendiri. Tadi saya katakan ada spirit of the corps atau jiwa korsa itu. Nah, barangkali bisa disiasati dengan pertama menciptakan masa pemutihan dalam pengertian bahwa katakanlah dari 1 hingga 2 bulan yang akan datang, setiap personil yang terlibat judi online ketika mereka mengaku dan membuat laporan, maka mereka tidak akan dikenakan sanksi. Tapi mungkin mereka akan diberikan bantuan rehabilitasi bagi yang pecandu atau juga sanksi-sanksi yang sifatnya internal sajalah. Tetapi kalau kemudian lewat dari 2 bulan baru ketahuan, baru kedapatan ada personil yang terlibat judi online, maka baru ditetapkan toleransi 0 sekaligus pemidanaan. Toleransi 0 artinya tidak dikenakan sanksi 1, sanksi 2, peringatan lisan, peringatan tertulis, mutasi, tidak. Tapi langsung saja pecat secara tidak hormat. Dan kepada yang bersangkutan juga dikenakan sanksi pidana. Artinya di samping pertanggungjawaban secara kelembagaan, juga pertanggungjawaban hukum pidana. Ya, Mas Reza, kalau kita bisa bilang perilaku judi ini adalah perilaku adiktif yang perlu untuk direhabilitasi ataupun diobati begitu ya. Sebenarnya pengobatan. Asumsi itu harus dikoreksi. Ya. Kalau kita baca buku hukum di tanah air kita, peraturan perundang-undangan yang kita punya, kita justru menemukan adanya pasal-pasal pidana bagi pejudi. Saya memilih untuk bersepakat dengan peraturan perundang-undangan bahwa ketika ada anggota masyarakat atau ada anggota organisasi penegakan hukum yang terlibat judi, termasuk judi online, kita tidak buru-buru memberikan sebutan adiksi kepada yang bersangkutan. Tapi lebih tepat, lebih jitu, lebih mujarab, lebih ampuh, lebih tepat sasaran kalau kita sebut, ya ini adalah pelaku pidana. Pelaku pidana judi. Pelaku ya? Ya, karena ketika berbicara soal pelaku pidana, Mas Gede sudah sangat jelas aturan mainnya dan juga undang-undang yang mengaturnya, begitu kan ya, Mas Reza? Betul, definitif. Iya. Definitif. Jadi tidak jangan sampai kemudian tanda petik kita terjerumus seperti dalam penanganan kasus narkoba. Iya. Orang yang ditangkap narkoba kan langsung buru-buru mencoba membangun narasi bahwa mereka tanda petik sebatas pengguna. Karena itulah kemudian mereka berharap dapat rehabilitasi. Padahal saya ragu bahwa pendekatan semacam itu akan memunculkan efek jerah. Ya, terlepas dari kontroversi segala yang ada. Ya, Mas Reza, ini terakhir Mas Reza, bagaimana cara mencegah perilaku judi ini di kalangan penegak hukum yang paling efektif menurut Anda? Sanksi berupa pecat dan pidana, itu saja. Pecat dengan tidak hormat dan juga sanksi pidana. Karena dikembalikan lagi judi online Polri sendiri yang sudah mencoba meyakinkan kita bahwa Polri tidak main-main dalam melakukan pemberantasan judi online.
kerugian besar-besaran. Hari ini pun kita berbincang bagaimana dampak buruk yang diakibatkan oleh judi online dalam lingkup rumah tangga, dalam lingkup domestik. Ya sudah, bersepakat saja toleransi nol. Ada oknum yang pakai, maksud saya ada oknum yang menjadi pejudi, baik itu untuk kepentingan senang-senang atau pebisnis atau pebacking, langsung saja pecat secara tidak hormat dan jalankan sanksi pidana. Baik, terima kasih Terima Mas Reza. Kita berharap negara bisa lebih serius lagi dalam menghadapi dan juga dalam menangani permasalahan judi online ini. Selamat siang Mas Reza, terima kasih.